Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pastinya ada sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang melingkupi kehidupan kita semua. Mari kita membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kembali kami akan duduk diam di seputar firman Tuhan. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam diri kami masing-masing, agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan sungguh membentuk hidup kami di sepanjang hari ini. Hidup kami berkenan di mata-Mu dan menjadi berkat bagi sekeliling. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9 sampai 16 yang menyatakan, tetapi ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Memiliki pikiran Kristus atau pikiran Tuhan bukanlah hal yang mudah, karena sebagai manusia yang penuh dengan dosa, kita cenderung mengikuti kehendak dan pikiran sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Kristus. Apakah arti kata pikiran Tuhan? Lalu apa yang dimaksud dengan kalimat kami memiliki pikiran Kristus? Jawaban atas kedua pertanyaan di atas akan menuntun kita untuk hidup secara benar dalam persekutuan umat Tuhan. Ketika Paulus menyebut kedua kalimat di atas, Paulus hendak menyatakan bahwa dalam perjalanan hidup serta pelayanannya, ia berjalan sesuai dengan pemahaman, maksud, dan tujuan yang dikehendaki oleh Kristus. Oleh karena itu, Paulus selalu mencari tahu apa yang menjadi kehendak dan maksud Tuhan di dalam kehidupan pelayanan
yang dipercayakan kepadanya. Bagi Rasul Paulus hal ini penting, karena tanpa pikiran Kristus yang mengendalikan hidup dan karya layannya, maka segala sesuatu yang dikerjakan cenderung akan mengikuti kehendak manusia yang seringkali keliru sehingga tidak memuliakan Allah. Pikiran Tuhan melebihi akal dan cara pandang manusia yang serba terbatas. Oleh sebab itu, dengan memiliki pikiran Kristus atau pikiran Tuhan, dia dapat mengarungi kehidupan pelayanannya yang berat dan penuh tantangan dengan semangat serta sukacita. Pengajaran yang Paulus sampaikan melalui bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk memiliki dan memakai pikiran Kristus dalam kehidupan setiap hari, termasuk dalam persekutuan jemaat Tuhan, agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan dengan benar sesuai maksud dan tujuannya. Jika kita memiliki pikiran Kristus, maka hidup kita hanya berorientasi pada cara hidup yang memuliakan Tuhan melalui aktivitas sehari-hari dalam kerja, usaha, termasuk karya layan yang dia embankan. Oleh karena itu, apabila kita ingin hidup sesuai dengan pikiran Kristus, maka penyerahan dan penyangkalan diri secara total haruslah menjadi bagian keseharian hidup kita. Tanpa kedua hal itu, maka hidup kita hanya dituntun oleh hawa nafsu dan kehendak diri. Itu berarti kita tidak memiliki pikiran Kristus dalam kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, sehati kita berdoa di pagi hari ini. Ya Tuhan, terima kasih. Firman-Mu terbentang di dalam kehidupan kami. Kami merenungkannya di pagi hari ini. Kami percaya tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami bukan hanya memahami, tetapi juga menopang kami agar kami bisa melakukan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami mohon mampukan kami untuk memiliki pikiran Kristus dalam setiap derap langkah kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga hidup kami ini selalu memuliakan nama-Mu dan juga menjadi berkat bagi sekeliling. Kami mempertaruhkan seluruh karya layan kami di sepanjang hari ini, khususnya di malam hari, dalam ibadah keluarga yang Engkau percayakan untuk kami ada dan melayani, demikian juga untuk jemaat-Mu yang akan mengambil bagian di dalamnya. Biarlah semua boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu, dan kami memperoleh berkat Tuhan di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ini kami yang bersyukur, ini kami yang bermohon. Dalam kasih Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya.